Kisah Si Tanggang, Malingkundang versi Melayu. Dikisahkan pada suatu desa terdapat pasangan suami istri bernama Si Talang dan Si Deruma. Mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Si Tanggang. Kehidupan mereka sekeluarga amatlah miskin. Si Tanggang selalu berhayal untuk menjadi kaya dan terkenal suatu saat nanti. Pada suatu hari, Si Tanggang melihat sebuah kapal besar berlabuh di muara sungai yang dekat dengan rumahnya. Ia pun langsung pergi menemui nahkoda kapal dan meminta untuk dijadikan awak kapalnya dan bekerja di sana. Nahkoda kapal pun setuju, karena selain butuh tambahan awak kapal, ia melihat Si Tanggang memang terlihat cekatan. Ia melihatnya sendiri ketika Si Tanggang menuju kapal dengan menggunakan sampan tadi. Meskipun Si Talang dan Si Deruma sangat keberatan melepaskan Si Tanggang untuk berlayar bersama kapal nahkoda itu, mereka akhirnya terpaksa mengalah. Si Tanggang pun berjanji akan kembali ke desa setelah menjadi kaya nanti. Nahkoda kapal sangat suka dengan Si Tanggang karena ia sangat rajin bekerja dan selalu melakukan apa saja pekerjaan yang diperintahkan oleh nahkoda. Hingga akhirnya Si Tanggang pun diambil sebagai anak angkat sang nahkoda. Hari demi hari berlalu, nahkoda kini semakin tua. Kemudian Si Tanggang pun ditunjuk menjadi nahkoda baru kapal itu. Semenjak saat itu, ia pun mendapat julukan Nahkoda Tanggang. Si Tanggang merupakan orang yang efisien dan pandai dalam berbisnis. Ia menjadi kaya raya dan namanya menjadi terkenal kala itu. Hingga suatu ketika dia diundang oleh Sultan ke istana. Sultan yang mempunyai seorang putri yang cantik berniat menikahkan putrinya dengan Si Tanggang. Singkat cerita, Si Tanggang pun menikah dengan putri Sultan. Ia sering membawa istrinya berlayar ke banyak tempat di seluruh negeri. Pada suatu ketika, kapal Si Tanggang berlabuh di muara sungai desa asal-usulnya. Orang kampung mengetahui kalau nahkoda kapal itu Si Tanggang. Mereka pun memberitahukan hal itu kepada kedua orang tuanya. Anak kita sudah pulang, marilah kita pergi tengok dia, kata Si Talang. Ya, aku rindukan Si Tanggang. Kabarnya dia sudah kaya sekarang, kata Deruma dengan gembira. Si Talang dan Si Deruma pun pergilah mengayuh sampan menuju ke kapal nahkoda Tanggang. Si Deruma sang ibu tak lupa membawakan makanan kesukaan Si Tanggang, yaitu pisang salai. Ketika tiba di kapal, seorang anak kapal melarang mereka naik. Tak lama kemudian, Si Tanggang lalu muncul bersama istrinya. Siapakah kedua orang tua ini? Tanya Si Tanggang kepada anak kapal. Mereka mengaku sebagai orang tua Tuan, jawab anak kapal itu. Betulkah mereka ini orang tua Kanda? Tanya istri Si Tanggang. Sebenarnya Si Tanggang tahu bahwa orang yang datang itu adalah orang tuanya yang telah membesarkannya dahulu. Tetapi ia terasa malu mengakuinya di hadapan banyak orang, terutama di depan istrinya yang cantik dan seorang bangsawan. Istrinya sebenarnya telah menyuruhnya menerima kedua orang tua yang datang itu kalau memang mereka betul orang tua kandungnya. Jika memang mereka ibu dan bapak Kanda sebenarnya, terimalah mereka Kanda. Seburuk apapun keadaan mereka sekarang, aku tak mengapa, istrinya berkata. Rupanya, walaupun putri bangsawan, istrinya seorang yang berhati baik dan tidak sombong. Ternyata justru kata-kata ini malah membuat Si Tanggang terasa lebih malu dan tersinggung. Orang tua Kanda? Oh tidak, Kanda tidak memiliki orang tua lagi. Mereka bukan orang tua Kanda. Jangan biarkan kedua pengemis ini naik kapal, teriak Si Tanggang. Mukanya merah padam karena malu dan marah. Oh anakku Si Tanggang, aku ibumu nak. Ibu ada bawakan pisang salai kegemaranmu nak, kata ibunya Si Deruma. Pergi kalian, teriak Si Tanggang. Dia memukul tangan ibunya, lalu pisang salai yang dibawa ibunya dibuang ke laut.
Si Talang dan si Deruma merasa sangat sedih dan kecewa. Sungguh tidak disangka, anak kesayangan mereka telah sangat berubah. Mereka pun pergi mendayung ke tepi pantai. Ketika sampai di daratan, si Deruma memandang ke langit. Dalam keadaan hati yang sangat hancur karena dihina dan dicampakkan anak kandungnya sendiri, sang ibu lalu mengangkat tangannya seraya berdoa. Ya Tuhan, kalau betullah pemuda di hadapanku tadi adalah si Tanggang yang pernah kukandung selama 9 bulan lebih lamanya, maka buktikanlah padaku dengan menjadikannya dirinya dan segala miliknya menjadi batu. Ternyata Tuhan langsung mengabulkan doa ibunya seketika itu juga. Tak lama kemudian, tiba-tiba petir berbunyi kencang. Angin pun bertiup kencang. Kapal yang sedang berlabuh itu pun terombang-ambing. Ketika itulah si Tanggang merasa sadar atas perbuatannya yang salah terhadap ibu dan bapaknya. Oh ibu, maafkan Tanggang bu. Tanggang mengaku, Tanggang anak ibu. Teriak si Tanggang menyesali perbuatannya. Akan tetapi, penyesalan si Tanggang sudah terlambat. Gelombang air laut yang besar dan kuat memecahkan kapalnya yang megah dan besar. Ketika badai sudah reda, kapal si Tanggang berubah menjadi batu. Semua awak kapal juga berubah menjadi batu. Si Tanggang dan istrinya pun turut menjadi batu. Begitulah kisah si Tanggang yang durhaka kepada ibunya, dirinya, dan semua miliknya menjadi batu seketika. Walaupun istrinya sebenarnya orang yang baik, tapi karena doa sang ibu saat itu yang meminta agar anaknya dan semua miliknya menjadi batu, akhirnya semua yang saat itu bersamanya pun ikut terkena kutukan menjadi batu. Pelajaran yang tentunya bisa diambil adalah, seburuk apapun keadaan orang tua, seorang anak hendaknya jangan pernah durhaka dan malu mengakui orang tuanya sendiri. Sebaliknya, seorang ibu sebaiknya jangan berdoa dan berkata keburukan kepada anaknya berlebihan, karena doa seorang ibu sangat dijabah oleh Tuhan. Jika ibu berkata dan berdoa baik untuk anaknya, maka Tuhan akan menjadikannya baik. Dan juga sebaliknya, jika berdoa keburukan, maka Tuhan pun akan memberikan keburukan untuk anaknya dan juga sekelilingnya. Oke, sampai jumpa lagi dalam kisah menarik lainnya dari Wahana Cerita ya.